Muhammad Al-Ghumari. Baik, tanpa berpanjang kalam, waktu dan tempat kepada Ustaz Fawaz Abi Zawiyah alaihi tafadhal masykurah. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratu wa ridwanuh. Kami sampaikan, kami haturkan, kami ucapkan untuk ikhwan dan akhwat peserta kajian pesantren digital Bubur Subuh di mana saja berada. Juga ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, baik di dalam negeri, baik di dalam kota, baik di Jabodetabek, maupun yang menyimak di luar negeri, di negeri jiran, yang mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari terlebih dahulu kita membaca niat memulai kajian ini dengan menata hati kita, bersama-sama membaca niat sebelum kita talabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ila al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadi wa ilaihi yurja'ul amru kullu ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Binniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasadi wal qalbi wal ruh. Wa anallahu yaqbalna bil qabul tamami kulli sunnah ma'mul salahi sya'ni zahiran wa batinan bid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa talamidina wa ikhwanina fid din al-lutf wal afiyah wa ala niyati an Allah yunawwir qulubana wa qawalibna ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihatin wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa ila arwah masyayikhina wa muallimina wa bil khusus alif hadzal kitab sayyidina imam sayyidina Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari al-Hasani wa sayyidil walid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa sayyidil walid al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar al-Shadri wal Habib Salim bin Abdullah al-Shadri wal Habib Abu Bakar wa Mahdi bin Abdullah al-Shadri wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Shihab wal Habib Abbas bin Ali al-Maliki wal Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan al-Attas wal Habib Ahmad bin Hasan al-Attas wal Habib Abdullah bin Hasan al-Attas
والحبيب الشيخ بن سالم العطاس، والحبيب حامد بن فوت العطاس، وشيخنا الحبيب محمد بن علي الحبشي، وإلى روحي الحبيب شيخنا كهادي أحمد مرزوقي زايد أبو الله فقيه لانيتان، ومحمد شافعي حدامي وأصولهم وفرعهم، وشيخ محمد زين عبد الغني وأصولهم وفرعهم، ذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ingin saya sampaikan sebuah tajuk, sebuah tema tentang fungsi serta peran utama Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di hadapan Al-Qur'an. Nah, apabila dilihat melalui sudut pandang banyak ayat dalam Al-Qur'an Al-Hakim berkenaan dengan tugas, fungsi serta peran para pembawa risalah Allah yang Allah turunkan wahyu kepada mereka, tak terkecuali Nabi kita Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka nanti boleh Anda cek dalam banyak ayat suci Al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa peran mereka, para nabi, para rasul, hanya, ingat ya, hanya berkisar pada satu, kewajiban mengimani apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka sebelum menyampaikan dan mentablighkan wahyu yang Allah turunkan pada mereka. Jadi setiap rasul ya adalah orang yang pertama kali terikat dengan wahyu Allah yang Allah turunkan pada mereka untuk mereka iman. Satu contoh ayat yang terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 285, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya. Para rasul, dan konteksnya dalam ayat ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah beriman dengan apa? Bima unzila ilaihi min rabbih. Dengan apa yang Allah telah turunkan kepada mereka. Ya, saya itu. Ya. Ini dasar di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang menetapkan bahwa Ar-Rasul adalah orang yang pertama terikat dan wajib mengimani wahyu yang Allah turunkan pada mereka, pada beliau. Begitupun yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 84 dan 85. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل, katakan wahai Rasulku Muhammad, amanna billah,
sungguh kami telah beriman kepada Allah. Perhatikan, Nabi disuruh berkata dan menyampaikan bahwa kami pun telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kami. Arti iman bukan hanya percaya. Arti iman adalah al-id'an, ketundukan, kepatuhan yang total kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Berarti maknanya kewajiban dan peran ar-Rasul yang pertama dan utama adalah mengimani apa yang diturunkan padanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maknanya ar-Rasul adalah orang yang pertama terikat kewajiban, tunduk, patuh, loyal, pasrah, total kepada wahyu yang Allah turunkan padanya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah mengimani, maka para nabi, para rasul, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih, yang turun padanya Al-Quran min indillah, ya, nurun minallah, cahaya penerang yang datang dari Allah. Beliau punya kewajiban, beliau punya peran berupa kewajiban mengikuti panduan wahyu yang diturunkan kepada mereka, disertai larangan mengikuti keinginan orang-orang lain. Ingat ya, ini peran ar-Rasul, peran para nabi di hadapan wahyu Allah, peran Nabi kita Muhammad di hadapan Al-Quran. Yang kedua ialah kewajiban berpandu mengikuti wahyu yang Allah turunkan padanya. Satu contoh, kita buka Al-Quran, Suratul An'am. Suratul An'am, surah yang ke-6, ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Quran surah Al-An'am adalah termasuk Quran surah Makkiyah yang turun di awal-awal Nabi berada di kota Makkah. Dengarkan Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad, Ittabi', ikutilah olehmu. Ittabi', ikutilah dengan kesungguhan olehmu. Karena kita paham bahwa ada perbedaan makna antara tabi'a dengan ittaba'a. Tabi'a wazan fa'ila dengan ittaba'a wazan ifta'ala. Makna ifta'ala di sini adalah ada menunjukkan arti kesungguhan, penekanan. Ketika Allah berfirman, ittabi', ikutilah dengan sungguh-sungguh. Apa yang wajib yang diikuti? Yang wajib ar-Rasul ikuti adalah ma uhiya ilaika min rabbik. Apa yang telah diwahyukan padamu min rabbika, dari Tuhanmu. La ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Wa a'rid, dan berpalinglah engkau anil musyrikin, dari orang-orang musyrik, dari mengikuti keinginan orang-orang musyrik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Nabi terikat dengan kewajiban mengikuti wahyu. Nah, kita buka juga Quran Suratul An'am ayat 150. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, Qul halumma syuhada'akum. Mungkin baiknya saya bacakan dari ayat 149. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau sya'a lahadakum ajma'in. Qul, katakan wahai Rasulku. Qul, bacakan wahai Rasulku. Falillah,
al-hujjatul balighah. Falillah, hanya milik Allah. Al-hujjah, argumen. Al-hujjah, satu-satunya argumen. Al-hujjah, satu-satunya alasan. Al-balighah, yang begitu terang, yang begitu jelas, yang begitu menghantarkan pada tujuan, menyampaikan pada tujuan. Itu namanya apa? Al-hujjatul balighah. Al-Quran adalah al-hujjatul balighah. Falau sya'ala hadakum ajma'in. Malah kalau nanti kita sedang baca Quran surah Al-Lail, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Inna alaina lal huda. Sungguh wajib bagi kami ya yang namanya hakikat atau puncak petunjuk bimbingan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan Allah menyampaikan hujjahnya, menyampaikan bimbingan dan tuntunannya terdapat dirangkum dalam Al-Qur'an. Maka Allah berfirman, "Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'ahum." Nah, konteksnya, stressing pointnya pada ayat berikutnya. Wala tattabi' ahwa alladzina kadzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Itu tegas larangan Allah bahwa selain Allah memerintahkan nabinya untuk hanya mengikuti wahyunya, Allah pun melarang nabinya untuk mengikuti keinginan orang-orang banyak. Nah, ini Quran Surat Al-An'am ini, pada ayat-ayat ini berbicara seputar bahwa kepemilikan yang mutlak dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu itu hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Ar-Rasul punya tugas hanya membacakan apa yang Allah Ta'ala halalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan. Maka Allah katakan, Qul halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna anna Allah harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Jadi Allah perintahkan Nabi untuk kumandangkan, panggil kemari para saksi-saksi kalian, orang-orang yang bersaksi bahwa Allah mengharamkan sesuatu, padahal Allah tidak haramkan. Maka Allah katakan kepada Nabi, gayahnya, fa in syahidu fala tashhad ma'hum. Kalau mereka sudah bersaksi, selama engkau belum menerima wahyu bahwa Allah mengharamkan hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau mengikuti mereka menjadi saksi. Dan engkau jangan mengikuti keinginan mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada negeri akhir. Dan sedangkan mereka senantiasa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua ayat dari Quran surah Al-An'am ya. Dan Quran surah Al-Maidah. Walaupun masih ada lagi dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah Asy-Syura, Quran surah Al-Jathiyah, Quran surah At-Tahrim tentang peran dan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Al-Quran. Nah, demikian ini sebagai mukadimah pembuka kajian tadabbur kita untuk mengenal fungsi Al-Quran, untuk mengenal fungsi Ar-Rasul di hadapan Al-Quran sebagaimana bayan Al-Quran. Nah, ini ikhwan akhwat perlu pahami bahwa kajian tadabbur ini memang kami ketika ditanya ini panduan tafsirnya apa ya? Sebenarnya
panduan tafsir dan metode tafsir atau tadabbur yang kami sampaikan melalui kajian pesantren digital ini adalah tafsirul Quran bil Quran. Ya, atau tadabbur Quran bil Quran. Atau tabyinul Quran bil Quran. Ya, artinya menjelaskan maksud satu ayat yang ada di Al-Quran dengan mengambil qarinah, mubayyinah dari ayat lain yang menjelaskan maksud ayat yang sedang kita tadabburkan. Nah, ini memang kalau ditanya apa peserta megang apa harusnya? Peserta paling tidak memegang Al-Quran terjemah perkata. Seperti ini misalnya. Quran terjemah perkata, ya. Baik An-Nur atau yang lainnya, agar paling tidak kita bisa mengenal. Dan saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menikmati hidangan untuk semakin kita mantap. Karena tentunya kan sudah kita pahami bahwa konsep mengkaji tafsir Quran ada beberapa macam. Satu, tafsir Quran bil Quran. Yang kedua, tafsir Quran bil hadis. Yang ketiga, tafsir Quran biqauli sahabi. Yang keempat, tafsir Quran biqauli a'immah minal ulama Islam atau min ulama Islam. Nah, kami mengajak Anda sekalian untuk mengikuti metode tafsir atau tadabbur yang pertama, yaitu tafsir Quran bil Quran. Kenapa? Karena tentunya Al-Quran yang mana Allah sebutkan ayat-ayatnya bayinat. Quran sendiri merupakan al-bayyinah, dan juga Al-Quran itu ayatnya juga mubayyinat. Bahkan Al-Quran sebutkan Quran itu adalah tibyanun likulli syai. Tibyanun likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu, termasuk penjelas bagi Al-Quran. Nah, ini mungkin ikhwan dan akhwat masih ada yang belum terbiasa dengan metode ini. Nah, mohon kiranya nikmati kajian kita ini. Insyaallah taala saya akan mengajak antum sekalian mengenal Al-Quran, ya, mengenal Al-Quran sesuai apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Nah, paling hanya saya mungkin nanti dari beberapa ayat akan mengajak Anda sekalian memahami Al-Quran dari sisi lafzinya, ya, yaitu membedah Al-Quran dengan mengenal lafaz per lafaznya atau tahlilul lafzi kalau dalam istilah ilmu tafsir. Baik, ini sebagai pembuka dari kajian malam hari ini tentang peran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Al-Quran sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk pada kajian kitab Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayan Al-Ahadits Syadzah Al-Mardudah. Iklan dikit ya. Izinkan saya membacakan pada antum sekalian sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan para imam hadis yang lain tentang fadhailul Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Wabilai qala haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi qala sami'tu Hamzah az-Zayyat an Abil Mukhtar at-Ta'i an ibni akhi Al-Harith al-A'war an Al-Harith qala marartu fil masjid fa idza an-nas yakhuduna fil ahadits fa dakhaltu ala Ali. Dan menceritakan kepada kami Abd bin Humaid sebagaimana menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Ju'fi, ia berkata aku mendengar Hamzah az-Zayyat berkata dari Abul Mukhtar at-Ta'i, dari Ibn Akhi, keponakan Al-Harith al-A'war. Dari Al-Harith ia berkata, aku melintas di depan masjid memperhatikan orang yang tengah larut dalam pembicaraan. Al-Hadith itu pembicaraan yang baru, yang mungkin batil. Sedangkan orang-orang sedang asik berbicara, kemudian aku menemui Ali ibn Abi Thalib. Dakhaltu ala Ali faqultu ya Amirul Mukminin.
ala tara anna an-nasa qad khadu fil ahadith. Qala aw qad fa'aluha? Qultu na'am. Beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, apa Anda tidak melihat orang-orang tengah larut dalam pembicaraan yang batil, artinya dengan tidak mengabaikan membaca Al-Quran, tapi berbicara, bercerita bermacam hal di masjid. Yakhuduna fil ahadith, artinya sebuah gambaran khudu fil ahadith ini ngobrol ngalor ngidul. Ya, ibaratnya obrolan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian Ali bertanya, awa qad fa'aluha? Apakah ya Harits, apakah mereka betul-betul melakukan hal itu? Qala na'am. Maka Al-Harits berkata, iya, betul, wahai Amirul Mukminin. Qala ama inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Ya, wahai Harits, ingatlah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ala satakunu fitanun. Ala innaha satakunu fitan. Ingatlah, sesungguhnya akan terjadi nanti bermacam fitnah, bermacam ujian. Kemudian aku pun berkata, yaitu Ali bertanya kepada Rasulullah, fakultu mal makhraju minha ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, kalau begitu, jika nanti akan terjadi bermacam fitnah, aku tanya kepadamu, apa solusinya? Famal makhraju minha ya Rasulullah. Solusi yang dapat menyelamatkan kami dari bermacam fitnah tersebut. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kitabullah. Kau ingin solusinya? Solusinya adalah Kitabullah, Al-Quran. Baik, nanti boleh ada sesi tanya jawab, silakan. Ya, setelah selesai baca hadis. Ya, Kitabullah. Solusi yang dapat menyelamatkan kita dari bermacam fitnah adalah berpegang kepada Al-Quran, yaitu Kitabullah. Mengapa? Kata Rasulullah, fihi naba'u ma kana qablakum. Dalam Al-Quran terdapat berita masa lalu, berita informasi yang telah terjadi pada masa sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan informasi yang akan datang setelah kalian. Ini Al-Quran nih. Isi Al-Quran, satu, naba'u ma kana qablakum. Kedua, wa khabaru ma ba'dakum. Informasi apa yang akan terjadi setelah kalian nanti, setelah masa kalian. Wa hukmu ma bainikum. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum penetap keputusan apa yang terjadi di tengah-tengah kalian. Ini si Al-Quran. Jadi berita masa lalu, info masa datang. Yang ketiga adalah hukum penetap perkara yang menjadi solusi apa yang terjadi di tengah kalian. Berikutnya, isi Al-Quran adalah apa? Wahwal faslu laisa bil hazal. Al-fasal, benang merah pemutus. Ya. Walaisa bil hazal, dan bukan isinya senda gurau. Nah, ini terdapat dalam Quran surat At-Tariq, ya. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Berikutnya, pesan Nabi. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Siapa orang yang meninggalkan Al-Quran min jabbarin, dari sombongannya, qasamahullah, Allah akan hancurkan, patahkan tulang punggungnya. Artinya Allah akan binasakan, hancurkan dia. Berikutnya kata Nabi, wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Siapa orang
yang masih mencari-cari petunjuk pada selain Al-Quran, Allah akan sesatkan jalannya. Na'udzubillah. Wa huwa hablullahil matin. Al-Quran merupakan tali penghubung Allah yang sangat kokoh. Makanya perlu kita beriktisam bihablillah, yaitu Al-Quran. Wa huwa dzikrul hakim. Al-Quran merupakan peringatan sekaligus pelajaran yang penuh dengan hikmah. Wa huwas siratul mustaqim. Dan Al-Quran merupakan jalan yang lapang sekaligus lurus. Huwallazi la yazighu bihil ahwa. Al-Quran, jika kita berpegang dengannya, maka bermacam keinginan tidak akan menyimpang. Kemudian kata Nabi, wala taltabisu bihil alsinah, dan dengannya berbagai ucapan tak akan tergelincir atau bercampur aduk. Karena Al-Quran akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kata Nabi, wala yashba'u minhul ulama. Para ahli ilmu, para cendekia, dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Kemudian, wala yahlaqu ala kasratir raddi. Dan Al-Quran tidak akan pernah usang, walaupun sering diulang-ulang. Tidak akan pernah bosan, walaupun sering dipelajari, berulang-ulang. Wala tanqadi ajaibuh. Dan tidak akan habis ya keajaiban Al-Quran. Semakin dibaca, semakin dipelajari, semakin dikaji, semakin direnungkan, semakin ditafakurkan, akan muncul lagi, kembali lagi hal yang baru dari keajaiban Al-Quran. Kemudian kata Nabi, huwallazi lam tantahi ilaihil jinnu il sami'ah. Ia juga Al-Quran yang menyebabkan kaum jin tidak mau berhenti mendengarkan Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran, in sami'ahu hatta qalu, sehingga mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan, para jin berkata, oh, kami sungguh telah mendengar bacaan yang begitu mengagumkan, yang mampu bacaan itu, Al-Quran, membimbing, menuntun kepada kebenaran. Maka mulai saat ini kami beriman kepada Al-Quran. Lalu Nabi katakan, man qala bihi sadaq. Barang siapa berkata dengan Al-Quran, maka ia menjadi orang yang benar dan jujur. Ucapannya tak mungkin dusta. Wa man amila bihi ujir. Siapa orang yang mengamal atau beramal dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ujir, ia akan diberikan ganjaran. Wa man hakama bihi adal. Siapa orang yang memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, maka dia telah berlaku adil. Wa man da'a ilaih. Siapa orang yang mau mengajak agar orang-orang kembali kepada Al-Quran, hudia, maka orang tersebut yang mengajak itu akan diberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lapang juga lurus. Kemudian sahabat Ali berkata kepada Harith, ya Harith, khudh ilaik. Ya Harith al-A'war, khudh ilaika. Pegang ini. Ya, pesanku ini jangan sampai dilepas. Ambil untukmu pesan ini. Nah, ini hadisun sahih as-sahahul Quran kama dzakarahul ulama fi hadzal hadis. Baik, ini sebagai pembuka sebelum kita masuk kepada kajian kitab yang bernama Al-Fawaidul Maqsudah fi Bayanil Ahadits Asyaddah Al-Mardudah. Demikian
Para ikhwan dan akhwat, kami berikan waktu untuk berdiskusi dan membuka pertanyaan. Silakan Pak Admin, lanjutkan. Ya, alhamdulillah baru saja kita lewati sesi pertama. Nih guru ada pengumuman juga guru, nih alhamdulillah ada seorang rekan kita nih peserta yang mau menggratiskan channel ini nih guru, Zoom conference guru, alhamdulillah. Bagaimana ulang? Jadi ada hamba Allah nih, salah satu peserta dari pesantren digital ini. Sekarang kita pakai linknya yang enggak ini guru, yang enggak putus-putus nih. Jadi mau sampai berapa jam masih bisa terus. Alhamdulillah. Nah, Barakallahu fiikum. Jazakumullahu 'alal Islam wal muslimin ahsanal jaza di dunya wal akhirah. Tamamallahu maqasidakum wa razaqakumut thayyibat. Wa yaftah 'alaikum futuhal arifin. Faqihukum bid-din. Wa yu'allimukum ta'wil wa yahdikum ila sawa'is sabil. Amin. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. 10. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, ini baru kita selesaikan sesi sebagai pembuka. Kami persilakan apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya tadi, dipersilakan audionya silakan boleh dibuka atau via chat. Tapi kalau di sesi pertanyaan ini kami sih menganjurkan silakan dibuka audionya. Silakan tafadhol. Ustaz Abdul Syafi tadi ingin bertanya, tafadhol. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai sehat Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Syafi'i Kiai. Syafi'i siapa ya? Syafi'i Ma'arif? Ya, Syafi'i yang calon doktor. Enggak, Kiai ini mau memperdalam aja sedikit ini mengenai Al-Quran. Terkait Al-Quran, di Al-Quran ini sendiri ada kalamullah, ada kitabullah. Ini aja Kiai memperdalam supaya lebih paham lagi nih. Di Al-Quran itu ada 3 kalamullah itu disebutkan, sedangkan kitabullah itu disebutkan sebanyak 9 kali kalau nggak salah. Harapannya kita ini agar bisa lebih dalam lagi mengenal Al-Quran sebagai kalamullah. Sedangkan kan kita banyak sama-sama belajar bahwa Al-Quran itu sebagai kitabullah. Bagaimana lebih memperdalam lagi nih Kiai khususnya pembeda bagaimana Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran sebagai kitabullah. Sedangkan sedikit sekali nih kalamullah di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih kalau nggak salah 3 kali dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Taubah dan surat Al-Fat. Jadi supaya lebih mengenal lagi tentang Al-Quran, memperdalam lagi tentang Al-Quran, jadi membedakan aja Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran sebagai kitabullah, okay. Supaya lebih kuat lagi nih pemahaman saya khususnya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan apa ya Pertanyaannya guru, apa bedanya Al-Quran sebagai kalamullah dengan Al-Quran sebagai kitabullah gitu? Bagaimana cara memahaminya gitu? Baik, arti kalamullah adalah ucapan Allah. Kitabullah artinya kumpulan, rangkuman, tulisan dari kalamullah. Itu saja. Mana? Tapi ada yang ditambahkan, silakan. Itu tadi terkait dengan rincian mungkin ya rincian dari kalamullah itu apakah memang hanya ke Qur'aniyahnya. Kalau kitabullah kan memang tadi antum sampaikan adalah rincian daripada kalamullah. Gimana? Coba tolong diperjelas nih, kita belum sampai, belum nyambung. Ya intinya kayak tadi disampaikan
yaitu bahwa kalamullah adalah kalamnya Allah, sedangkan kitabullah adalah bagian atau rincian daripada kalamullah. Perincian ya, rangkuman. Iya, rangkuman. Arti kitab itu makutiba, sesuatu yang tertulis, kutiba fihi dalamnya, itu namanya kitabun. Nah, yang tertulis dalam kitab itu adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulnya melalui wasitah malaikat Jibril, kemudian dirangkum oleh para juru tulis wahyu. Tidak ada masalah? Masalahnya apa ya? Ya enggak, biar ini aja Kiai, karena di dalam Al-Quran itu kan kalau Allah cuma disampaikan itu adalah firman Allah. Sedangkan kitabullah adalah di dalam terjemahannya, khususnya terjemahan Quran yang tadi Antum sampaikan, biar perkata-perkata itu bisa masuk gitu ya, bisa lebih mengena dalam. Masalahnya apa? Masalahnya dalam apa namanya, pentransferan aja, pentransferan kosakata yang sebenarnya. Supaya enak nanti di tim pencari wahyu menulis Kiai. Baik. Yang Allah wahyukan pada Rasulnya. Baik Kiai. Ustaz Safi, gimana Ustaz Safi? Antum udah paham atau antum dipaksa untuk paham? Ini bagaimana tuh? Sebetulnya kalau ya maksudnya ini untuk bisa apa namanya menjadi ada tim kan, ada sebuah tim penulis wahyu gitu ya, tim penulis wahyu. Ya, bagaimana nanti mentransfer aja sebenarnya sih, mentransfer kata dari mufradat yang disampaikan. Enggak. Ustaz Safi, boleh aneh-aneh perjelas gak? Ini kan antum tadi mengetengahkan antara dua definisi yang dua istilah nih, antara kitabullah dengan kalamullah. Iya, betul. Tadi definisi atau ta'rif itu kan sudah dijelaskan oleh Ustaz. Betul. Apa bedanya makutiba sama kalamullahnya, yang difirmankan. Nah, ini sekarang permasalahannya apa yang ingin antum perjelas? Ya, sebenarnya isi dari kalau kalamullah kan mungkin ya kepada isi kalamnya Allah itu dari Qur'aniyahnya tersendiri, firman-firman Allah. Benar nggak kira-kira kayak gitu ya? Ade nggak tahu atau maksudnya apa, sebenarnya masih bingung juga sebenarnya. Iya, Ane juga sebenarnya jadi masih bingung nih. Kalau dari definisi sih sebetulnya nggak ada masalah Kiai, dari definisi nggak ada masalah. Dari definisi. Atau mungkin kalau boleh Ane bantu, ada nggak perbedaan antara kalamullah sama kitabullah begitu? Bukan, enggak. Ada juga di situ. Tapi kan dari definisi sudah bisa dilihat sebenarnya kalau perbedaan kalamullah dan kitabullah. Sebetulnya isinya aja, apakah kalau kalamullah kan sifatnya dia pastinya inzal, ya, inzal. Kalau kitabullah itu adalah tanzil, pasti kan gitu kira-kira nggak? Iya ya. Maksudnya secara keseluruhan. Kalau kalamullah itu inzal, benar nggak kira-kira? Kalau kalamullah itu kan inzal, kalau kitabullah itu adalah tanzil, benar nggak kira-kira gitu? Secara perbedaan aja. Nggak ada koordinatnya. Nggak ada korelasinya antara yang antum tanyakan tadi. Karena banyak ayat suci Al-Quran ketika Allah berfirman menggunakan kata-kata kitabun anzalnahu ilaik. Kitabun anzalnahu ilaik. Kitab yang kami turunkan padamu. Inzal. Bukan tanzil. Baik. Nanti kita akan mungkin sesi ini kita akan pertegas lagi di hari Rabu. Tanzil itu kan kalau dari segi bahasa terambil dari kata nazzala yunazzilu tanzilan. Iya. Artinya turun secara bertahap. Kalau anzala yunzilu inzalan, turun secara bilangan global. Iya. Jadi nggak ada korelasinya. Makanya kita juga maksud antum pertanyaan apa kalau menurut dengan kitabullah itu apanya? Kalau antum sudah paham definisinya,
berarti tidak ada hal yang membingungkan. Maka ketika antum buat statement sudah paham dari definisi, tapi bingung, ini bagaimana antara paham tapi bingung? Iya, nanti dipertajam lagi, dipertajam lagi. Baik, baik. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Guru nih. Ada pertanyaan yang kedua dari saudara ada Ustadz Abdul Fattah nih. Bismillah, afwan, Al-Quran adalah kalamullah. Dan apakah pemahaman-pemahaman dari berbagai tafsir yang kita pelajari selama ini itu sesuai dengan yang Allah mau? Karena para ulama tafsir hanya sebagai manusia yang mungkin pernah salah dalam menafsirkan. Dan pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita yang sudah mempelajari dari kitab-kitab beliau, jika ternyata ada yang salah pemahaman dari kita tentang sebuah inti dan maksud yang Allah mau? Ya, coba. Akhirnya tolong bacakan. Bismillah. Jelas ya. Al-Quran adalah kalamullah. Dan apakah pemahaman-pemahaman dari berbagai tafsir yang kita pelajari selama ini itu sesuai dengan yang Allah mau? Karena para ulama tafsir hanya sebagai manusia yang mungkin pernah salah dalam menafsirkan. Lalu bagaimana kita yang sudah mempelajari dari kitab-kitab beliau jika ternyata ada yang salah? Salah pemahaman dari kita tentang sebuah inti dan maksud ayat yang Allah mau. Oh, berarti ini intinya pertanyaan tentang seputar Al-Quran atau pemahaman Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman alhidna bis-salihin. Nah, setiap kita memberikan satu penjelasan, dan begitu para ulama yang dahulu hingga saat ini, biasanya mesti di ujungnya ada ungkapan wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal murad. Ya, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi wal murad. Nah, ketika ada statement seperti ini, maknanya ketika seorang ahli tafsir misal sudah melakukan analisa atau ijtihad tentang bagaimana cara kita orang yang mengimani Al-Quran bisa memahami Al-Quran dengan analisa mereka, dengan background yang mereka miliki, kapasitas yang mereka miliki, maka tentunya para ulama setelah itu atau setelah menyampaikan analisanya sesuai kemampuan beliau memasrahkan hasil kebenaran yang hakiki kepada Allah. Nah, perlu kita pahami arti wallahu a'lam bis-shawab. Secara terjemah, as-shawab itu bukan benar, tapi tepat sasaran. Arti shawab itu bukannya benar. Benar itu benar itu biasanya digunakan untuk terjemah dari kata al-haq. Namun as-shawab itu memiliki makna tepat sasaran. Ai as-sabtal hadaf. Asaba yusibu isabatan. Ya, as-sabtal hadaf. Artinya tepat sasaran belum tentu benar. Tuh. Namun itu hanya merupakan upaya seorang untuk bisa memberikan pendekatan tentang pemahaman atau takribul faham, ya, atau takribul mafahim kepada seseorang yang ingin mengenal Al-Quran. Nah, yang kami ajak Anda sekalian untuk mempelajari atau memahami Al-Quran adalah berupaya dengan tahlilul lafzi, membedah lafaz kata per kata Al-Quran dengan menggunakan kaidah kebahasaan bahasa Al-Quran, yaitu Arab. Sebagaimana Allah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, menggunakan dialek Arab. Atau dalam ayat lain Allah menggunakan bilisanin Arabiyyin mubin, bilisanin Arabiyyin fasih. Nah, oleh karenanya paling tidak dengan kita mempelajari tadabbur Al-Quran melalui penjelasan ayat Al-Quran lain, semoga harapan kita ada ke
pemahaman yang lebih sangat mendekati kebenaran yang sesuai dengan ma aradahullahu fi kitabi. Nah, apa kata kuncinya? Ketika kita menginginkan mengenal dan memahami Al-Quran sesuai kehendak Allah, maka kita cari ayat yang menjadi qarinah, indikator, mubayyinah, penjelas dari ayat yang ingin kita pahami tersebut. Jadi artinya apa? Karena sebut ayat dengan ayat, ambil ayat yang lain untuk kita memahami ayat yang kita sedang mencari pemahaman tentangnya. Paling tidak kata kuncinya, ya, yang mudah adalah semisal kita mencari sebuah permasalahan, mencari sebuah pemahaman tentang satu ayat, ya, maka kumpulkan ayat yang serupa, karena Al-Quran itu istimewanya adalah masaniya, diulang-ulang, biar orang saling mudah untuk memahaminya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah ungkapan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang dinukil dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, arti masaniya, lain arti mutasyabih, ya, mutasyabih dan masaniya adalah yufassiru ba'duha ba'dhan. Ayat itu saling menafsiri satu dengan yang lain. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Ya, jadi kalau pertanyaannya, sudahkah ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Nah, mudah-mudahan dengan konsep memahami Al-Quran dengan penjelasan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran lain, ya, saya ulang, memahami satu ayat Al-Quran dengan menyandingkannya dan menggandengkannya, menjelaskannya dengan ayat lain yang serupa, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman sesuai keinginan yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mengambil ucapan pemahaman atau tafsir dari ucapan fulan bin fulan, tidak, tapi kita mengambil ayat lain sebagai penafsir ayat yang kita ingin cari pemahamannya. Sebagaimana Al-Quran juga sebutkan bahwa Al-Quran itu adalah ahsana tafsirah. Al-Quran merupakan sebaik-baik tafsir bagi dirinya. Surah apa itu? Surah apa? Ahsana tafsirah. Alhamdulillah. Bagaimana? Al-Furqan. Quran soal Al-Furqan berapa? 33. Ya, illa ji'naka, ya, wa illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, ya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 33. Fadhal. Gimana kira-kira akhirnya Abdul Fattah Pak Admin bisa dipahami? Ya Ustaz, paham Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah. Alhamdulillah, barakallahu fina wa fikum insyaallah. Baik, ada lagi pertanyaan kami berikan satu lagi pertanyaan sebelum kita nanti melanjut ke sesi terakhir, yaitu pembahasan kitab Fawaidul Maqsudah. Atau kita boleh langsung lanjut aja Ustaz, nanti bisa pertanyaan via chat. Baik. Kalau gitu kita masuk pada kitab Al-Ahadithul Al-Fawaidul Maqsudah, ya. Sudah boleh? Boleh di-share Akhina Habib ininya, share screen. Terakhir kemarin ini. Halaman 8 ya. Ini. Kita apa ya? Diperbesar. Bisa dong. Itunya atasnya. Bukan. Ada di ininya, di sebelah pojok kanan, bawah, kanan bawah. Nggak ada ya? Karena atas doang, atas. Atas lagi. Atas lagi. Ada. Harusnya ada di kanan bawah.
Bisa, enggak. Nggak bisa. Baik. Kalau gitu kita baca halaman 8 ya. Yaitu Guru, maaf dulu. Sebelumnya nih, suaranya feedback, Guru. Kontrol Perbesar mata layar dengan apa tuh? Kontrol sama plus. Setting. Nggak bisa lagi. Hah? Apa? Kenapa? Emang laptopnya kurang. Oh, laptopnya. Masalah. Laptopnya udah ganti baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidil salihin wa bi fidaraini amin. Wa qala sayyidina Imam Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, misalun akhar. Contoh yang lain dari apa? Dari ingkar Sayyidati Aisyah wa ibn Abbas ala man ra'a bi anna salata yaqta'uha al-qalbu wal himaru wal mar'atu. Satu contoh tentang apa? Ingkarnya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin dan juga Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada orang yang meriwayatkan sebuah hadis bahwa salat batal dan rusak. Yang wajah saya. Ya, bahwa salat rusak dan putus atau batal dengan apa? Al-qalbu, adanya anjing yang lewat, wal himar, juga keledai, wal mar'ata, dan seorang wanita. Rawah Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma. Hadis ini dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu. Ya. Bahwa salat terputus dengan adanya perempuan bersama keledai, begitupun anjing yang lewat. Naqadat, maka Sayyidah Aisyah mengkritik. Naqadat dzalika as-Sayyidatu Aisyah. Bunda Aisyah mengkritik riwayat hadis tersebut. Walan taltafit ilal isnad. Dan Bunda Aisyah tidak mau menengok siapa yang meriwayatkan hadis itu, sekalipun sanadnya dari seorang sahabat, bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah wa Abu Dzar Al-Ghifari. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Masruqin an Sayyidati Aisyah annahu dzukira indaha ma yaqta'us salata faqalu yaqta'uha al-kalbu wal himaru wal mar'ah. Diriwayatkan dari Masruq sebagaimana dikutip oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa diceritakan ketika satu saat di sisi Bunda Aisyah ya ada yang bertanya apakah yang merusak atau membatalkan salat, yang memutus salat. Faqalu yaqtauha al-kalbu wal himar wal mar'ah. Mereka berkata bahwa yang memutus salat itu, yang bisa merusak salat adalah anjing, keledai, dan perempuan. Qalat, berkata Bunda Aisyah, laqad ja'altumuna kilaban. Ya, sungguh benar-benar kalian telah menjadikan kami kaum wanita laksana anjing-anjing. Laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena sungguh aku telah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli, sedang salat. Wa inni, dan sesungguhnya aku, sungguh diriku, labainahu, benar ada di hadapan beliau, ada di depan beliau, wa bainal qiblati, dan di antara arah kiblat. Artinya Bunda Aisyah ada di hadapan Nabi dalam kondisi apa? Wa ana muttaji'atun ala sarir, sedangkan aku ya sedang dalam kondisi rebahan, tidur nyamping di atas tempat tidur, di atas pembaringan. Fatakunu li al-hajatu fa akrahu an astaqbilahu, ya, fa ansalu insilalan. Nah, apa namanya? Kata Bunda Aisyah, sedangkan aku ada
di hadapan Nabi, ya, berbaring. Nah, sebagaimana ada sebuah riwayat mengatakan memang kamar Bunda Aisyah bersama Nabi itu sangat kecil, ya, karena sangat kecil. Namun intinya bukan itunya. Intinya Bunda Aisyah mengingkari hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi berkata yang merusak dan memutus sholat ada 3 perkara, yaitu anjing, kemudian apa? Keledai, dan seorang perempuan. Kata Bunda Aisyah, bagaimana bisa aku tidur berbaring di hadapan Nabi? Artinya Nabi sholat, di hadapannya itu Bunda Aisyah yang dekat dengan arah kiblat Nabi sholat. Maknanya Bunda Aisyah mengerti hadis ini. Wana qala dzalika aidan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begitupun hadis ini dikritik, ditentang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas walam yaltafit ilal isnad. Sekali lagi Sayyidina Ibnu Abbas tidak melihat, tidak memandang jalur periwayatannya. Faqala faqad rawa Ibnu Hibban fi sahihi an Abi Suhba qala kunna inda Ibnu Abbas fadzakarna ma kana yaqta'us shalah faqalu al-himar wal mar'ah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abi Suhba oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ketika kami berada di sisi Ibnu Abbas, maka kami menyebutkan di hadapannya apa yang memutus salat. Lalu ada mereka berkata al-himar wal mar'ah. Faqala Ibnu Abbas laqad jitu ana wa ghulamun min bani Abdul Muttalib murtadifaini ala himarin wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli bin nas fi ardi khala fatarakna al-himar baina aydihim thumma ji'na hatta dakhalna bainahum fama bala bidzalik. Ya. Nah, artinya diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata ketika mendengar hal ini, beliau berkata, sungguh aku telah pernah mendatangi Rasul bersama seorang pemuda dari Bani Abdul Muttalib. Kami berdua-dua menunggangi seekor himar. Dan Rasulullah sedang sholat bersama para jamaah di sebuah tanah lapang yang terbuka. Kami pun tinggalkan himar di hadapan mereka. Ya, himarnya ditinggalkan benar di hadapan mereka, termasuk di hadapan baginda Nabi. Kemudian kami datang dan mendatangi shaf, dan tidak ada pengaruh apa-apa. Nabi nggak marah, Nabi nggak melarang, dan juga mereka tidak membatalkan sholat. Nah, faqad rawa al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abbas qala aqbaltu raqiban ala himar atan wa ana yawma idzin qad nazahtu al-ihtilam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidarin famaratu baina yaday ba'd as-saffi wa arsaltu al-atan tarta'u fadakhaltu fi as-saff falam yunkir dzalika alai. Nah, riwayat Ibnu Abbas yang lain dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa beliau berkata, aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai seekor keledai, dan aku saat itu sudah masuk masa dewasa, artinya sudah bermimpi, sudah balik, bukan lagi anak-anak. Dan Rasulullah sedang sholat di kawasan Mina, tapi tidak menghadap tembok atau dinding, artinya sitar. Artinya di hadapan tidak ada penghalang. Maka aku pun berjalan melewati Rasulullah di hadapan Rasulullah. Ya, di hadapan sebagian shaf, dan aku lepaskan pedaiku berjalan sambil mencari rumput, maka aku masuk dalam shaf dan tidak ada satu orang pun yang mengingkari hal tersebut padaku. Nah, ini sebuah dasar bahwa berjalan di hadapan orang yang sholat tidak merusak sholat. Apalagi nanti ada sebuah hadis apa? Kalau ada orang lewat, pukul. Kalau nggak mau, bunuh. Ini sekarang agama kita haus darah. Masa gara-gara lewat doang ada orang lewat depan sholat, lalu suruh pukul. Kalau nggak dibunuh. Waqad angkarat as-sayyidatu Aisyah aidan ala Abi Hurairah tahditsahu bi hadits Syum. Ya. Fi thalatha, fil mar'ah wad dar wal faras. Begitupun Bunda Aisyah mengingkari Abu Hurairah yang meriwayatkan sebuah hadis tentang asyumu fi salasah. Apes, ya,
Apa sih ya kalau misalnya? Tahu sih. Bahasa Indonesia apa apes? Kurang beruntung. Hah? Siang. Simbolkan bukan main ini. Kalau orang Palu tuh bisa menjelaskan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesialan itu ada pada 3 perkara. Di mana? Fil mar'ah, perempuan, wadar dan rumah, wal faras dan kendaraan. Rawa Abu Daud At-Tayalisi an Makhulin qila li Aisyah in Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyumu fi thalatha fi dar wal mar'a wal faras. Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dari Makhul. Dikatakan kepada Bunda Aisyah bahwa sesungguhnya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyumu fi thalatha, kesialan itu ada pada 3 perkara, yaitu rumah, perempuan dan kendaraan. Faqalat Aisyah, maka berkata Ummul Mukminin Bunda Aisyah, lam yahfaz Abu Hurairah. Sungguh Abu Hurairah tidak menghafal hadis ini dengan benar. Di annahu dakhala, karena sesungguhnya Abu Hurairah itu pernah masuk ke hadapan Rasul, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Ketika itu Rasulullah sedang berkata, qatalallahu al-yahuda. Semoga Allah membinasakan atau memerangi orang-orang Yahudi, yaquluna, yang mereka berkata, inna syu'ma fi thalatha, bahwa yang namanya sial itu dalam 3 perkara, yaitu rumah, kendaraan, perempuan dan kendaraan. Artinya, menurut Bunda Aisyah mengingkari Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini sepotong, tidak meriwayatkan dengan sempurna. Jadi orang salah paham. Padahal Abu Hurairah masuk ke hadapan Nabi sedang berkata, dan Abu Hurairah dengar ucapan yang ini. Rasulullah bersabda, semoga Allah membinasakan atau memerangi umat Yahudi yang berkata. Jadi ucapan Yahudi oleh Rasulullah dibantah. Nah, cuma Abu Hurairah ini hanya mendengar ucapan Yahudinya. Paham nggak? Hanya meriwayatkan ucapan Yahudinya, tidak meriwayatkan ucapan Nabi yang Nabi mengkanter, ya, mendoakan umat Yahudi agar dibinasakan oleh Allah karena berkata bla 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 bla, bahwa kesialan ada pada 3 perkara. Artinya Abu Hurairah ini lam yasami'a al-akhir al-hadis walam yasma' awalahu. Kata Bunda Aisyah, sungguh Abu Hurairah ini enggak mendengar hadis sejak permulaannya, hanya mendengar bagian belakangnya. Begitupun wa hadis tairah. Artinya apa? Tairah ini apa? Kesialan, ya, atau mencari keberuntungan melalui melepas burung. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar fil Bukhari wa Muslim, walafduhu la adwa wala tairah wa innama syu'mu fi thalatha fil mar'a wal faras wad dar. Nah, ini hadis juga bermasalah ini, ya, tidak ada penyakit menular, tidak ada keberuntungan melepas burung, karena sesungguhnya kesialan itu ada pada 3 perkara, perempuan, kendaraan, dan juga rumah. Nah, qultu makhulun lam yasma' min as-sayyidah Aisyah kama fil Fathil Bari illa anna li hadzal athar awil hadis muttabi' qala al-hafiz hunaka. Kata siapa nih? Said Abdullah Al-Ghimari, karena beliau seorang pakar hadis, ya, beliau bergelar seorang al-hafiz. Itu orang yang menghafal 100.000 hadis, ya, disertai sanad dan jalur-jalurnya. Makhul ini tidak mendengar dari Bunda Aisyah secara langsung, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Fath, yaitu Fathul Bari. Namun anna li hadzal athar, sungguh bagi ini athar sahabiah, awil hadis ataupun hadis ini terdapat mutabi'. Apa itu mutabi'? Ya? Hadis lain yang semakna, yang mengiringi. Sebagaimana qala berkata Al-Hafidz Al-Asqalani hunaka dalam kitabnya Fathul Bari, rawa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, begitu Ibnu Khuzaimah, wal Hakim min tariq Qatadah an Abi Hissan, dari jalur Qatadah, dari apa? Abi Hissan anna rajulaini, ada 2 orang laki-laki min Bani Amir, dari suku Bani Amir, dakhala ala Aisyah. Ini mutabi' ya.
masuk kedua-duanya kepada Bunda Aisyah bertamu. Faqala, mereka berdua orang ini berkata, Inna Abu Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tairah, ya, keberuntungan, ya, ataupun kesialan, fil farasi wal mar'a wad dar. Ya. Ini kalau kita baca sedikit potong-potong ya. Apa namanya? Ayat dalam Quran surah Yasin. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Allah menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Para rasul menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Keapesan kesialan kalian melalui meyakini apa namanya? Burung yang dilepas, ya. Ma'akum, itu ada bersama kalian. Jadi kesialan itu terdapat dalam diri kalian sendiri. Kapan itu? A'in dzukirtum. Ya. A'in dzukirtum. Ketika kalian diberikan peringatan tidak mau mendengar. Terus udah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah, bahkan kalian ini senantiasa sudah tidak mau dengarkan peringatan Al-Quran, peringatan para nabi, peringatan para rasul yang disampaikan dari Allah, malah kalian berbuat israf, ya, bersikap berlebihan, lebay dalam menyikapinya. Ayat surah Yasin ayat apa? 18 dan 19. Nah ini, ya, nah sekarang Nabi kok bilang bahwa ta'irah itu, asyum itu kesialan ada dalam 3 perkara. Berarti pertama berseberangan apa? Berseberangan Al-Quran. Ini kan disebutkan di sini kan. At-tara fil farasi wal mar'ad dar. Faghadibat ghadaban syadida. Maka Bunda Aisyah pun marah dengan sebenar-benar marah. Maqalahu. Sungguh Rasulullah nggak berkata seperti itu. Wa inna maqala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, inna ahlal jahiliyah kanu yatatayyaruna min dzalik. Jadi ini ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, ia tidak meriwayatkan ucapan ininya nih. Ucapan bahwa la qatalallah al-yahuda yaquluna kaza. Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadisnya bagian depan hadis yang ini. Innal jahiliyah kanu yatatayyaruna min dzalik. Yaitu apa? Yaqulun at-tayra fi thalatha atau asyumu fi thalatha al-faras wal mar'ah wad dar. Qultu wal aslu la tayrata fil Islam min syai'. Enggak ada yang namanya kesialan dalam ajaran Islam dari segala sesuatu. Wa innamal mash'um al amalus sayyi'ut talih. Nama mash'um itu apa sih? Kesialan itu apa? Kesialan itu hakikatnya adalah pada amal yang buruk dan yang tidak sesuai dengan keinginan Al-Quran. Arti taleh ay ghairu munasibin bima fi kitabillah. Ay mana taleh ghairu laiqin bima aradallah. Ya. Jadi yang namanya kesialan itu terdapat dalam kita meninggalkan panduan Allah. Alladzi yajurru sahibahu ilan nar, yang bisa mengantarkan pelakunya masuk ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Qala Allah Ta'ala innama qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka berkata, kami terkena kesialan, ya, sebab adanya kalian para nabi, para rasul. La illam tantahu, jika kalian tidak mau berhenti menyampaikan dakwah kalian, lanarjumannakum, ya, lanarjumannakum, pasti kami rajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan pastikan akan terkena azab dari kami dengan azab yang begitu menyakitkan. Nah, ini ikhwan akhwat, sekedar PR ya. Sekedar PR nih. Termasuk nanti sebuah hadis sekalipun perawinya banyak. Ya. Namun karena tidak ada sumber dari Al-Qur'an, maka hadis itu dengan sendirinya dapat ditolak.
Contohnya hadis tentang rajam. Ya, hadis tentang apa? Hukum rajam. Itu ramai diperbincangkan. Di mana dalam kitab hadis, padahal dasar syariat rajam itu bukanlah syariat Islam. Dari ayat ini, surah Yasin, dan begitu pun ayat-ayat lainnya serupa. Bila kita mau kumpulkan ayat-ayat seputar kata-kata rajam dalam Al-Quran itu, itulah rajam itu adalah perilakunya orang-orang yang anti dengan para nabi, anti dengan para rasul. Contohnya ini, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Maka mereka para nabi, para rasul menjawab ta'irukum ma'akum. Kesialan itu terdapat pada diri kalian. Kapan? A'in tukirtum. Jika akan diberikan peringatan, nggak mau mengikutinya. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian menjadi kaum yang bersikap israf. Wajah fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tayrah atau at-tirah syirkun. Yang namanya meyakini kesialan itu adalah perbuatan syirik, bukan ajaran Islam. Qala Hafidz Al-Mundhiri fi Targhib wa huwa Abu Daud At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Lidzalika raddat as-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dzalik. Oleh karena itu, maka Sayyidah Aisyah menolak periwayatan hadis tersebut sekalipun diriwayatkan oleh seorang sahabat. Ya, wa dhahara lana biraddiha, dan telah menampakkan pada kita tentang penolakan hadis Bunda Aisyah tadi, anar rawi li khabaril ahad. Nah, ini sebuah kaidah muncul dari hadis ini. Sekalipun perawi sebuah hadis yang bersumber dari hadis ahad, artinya perawinya hanya perseorangan, walau kana fi a'la maratibit tawthiq ka Abi Hurairah as-sahabi. Sekalipun diriwayatkan oleh siapa? Seorang yang berada dalam martabat level yang paling tinggi kesikohannya, seperti Abu Hurairah yang merupakan sahabat radhiyallahu anhu, fa inna khabarahu, namun sungguh riwayatannya atau khabarnya atau informasinya lam yufid al-ilma, tidak memberikan sebuah hasil berupa al-ilma, keyakinan. Walidzalika jaza radduhu. Oleh karena itu, hadis ahad tersebut atau khabar ahad itu boleh, sangat boleh ditolak. Khilafan lil ayati wal khabaril mutawatir, jika hadis ahad itu berseberangan dengan ayat Al-Qur'an atau berseberangan dengan hadis yang periwayatannya mutawatir. Maka tawal Bukhari wa Muslim min tariq Ibrahim At-Taimi an abihi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Abi Dzar hina gharabat asy-syamsu atadri aina tadhhab. Ada sebuah hadis dalam Bukhari dan Muslim ya dari jalur Ibrahim At-Taimi, sumber dari sahabat Abu Dzar, bahwa dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar ketika terbenam matahari, atadri aina tadhhab. Wahai Abu Dzar, tahu nggak kemana tuh matahari pergi? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Abu Dzar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa innaha tadhhabu hina hatta tasjuda tahtal arsy. Itu matahari pergi ke hadapan Allah. Ya, sehingga bersujud kepada Allah di bawah singgasana Allah. Fatasta'dzinu, kemudian itu matahari meminta izin. Fayudzan laha, maka diberikan izin kepada matahari. Wa yushaku antas juda fala yuqbalu minha. Ya, wa tasta'dinu fala yu'dzan laha. Yuqaul laha irji'i min haitsu ji'ti fatatlu'i min maghribiha. Maka hampir-hampir itu matahari mau bersujud tapi tidak diterima oleh Allah. Minta izin, tidak diizin oleh Allah. Saya Allah berkata kepadanya, ayo pulang sana, dari mana engkau datang. Maka akhirnya matahari pun terbit dari arah barat. Fadzalika qaulu ta'ala wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Nah, hadis ini dijawab jadi kanter oleh ayat yang berbunyi wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Quran surah Yasin ayat 38. Baik, sementara kita sampai sini dulu. Bila ada yang mau bertanya, dipersilahkan.
Pak Admin, tafadhal. Ya, Masya Allah, baru kita, Alhamdulillah kita udah lewati tadi beberapa contoh-contoh hadis yang dibantah oleh beberapa sahabat, wabil khusus oleh Bunda Aisyah. Ini Masya Allah ya, jadi selama ini kalau bahasa saya, kan ada istilah begini Guru, ada istilah Bukhari wal Muslim adalah kitab yang sahih setelah Al-Quran. Jadi ini ada anggapan bahwa seolah-olah ini tak tersentuh gitu. Bukhari dan sesuatu yang ada dalam Bukhari dan Muslim selama ini yang memang terutama Al-Fakir Tutawi adalah ini tak tersentuh. Tapi saat malam ini kita belajar bahwa begitu luas dan luasnya wawasan para sahabat, apalagi yang terakhir hadis tentang matahari dibantah oleh ayat Al-Quran. Nah ini adalah salah satu metodologi dalam memahami teks-teks hadis yang kita sejajarkan dengan Al-Quran. Baik, kepada para peserta, kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Fadol. Silakan. Bismillah Ustaz. Ya, silakan. La tirata atau la tirata Ustaz? Kalimatnya la tirata atau la tirata? Yang tadi. Ya. Ada dua lafaz ya. La tairata, ada juga dibaca la tirah. Ya. Wazannya tapi yang mendekati wazannya adalah la tairata, seperti la adwa. Nah, Ustaz. Suara gema ya? Ya Ustaz, nih soalnya bergema nih Guru, ada ini feedback. Silakan Saudara Abdul Fattah, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Itu tadi dari sisi ke bahasaannya ya. Dari sisi maknanya mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Secara makna lafal atau bahasa ala atau tayrata itu gimana Ustaz? Artinya Ustaz? Asal makna tairah itu dari kata-kata tairah, burung. Jadi kalau dulu orang jahiliyah kalau mau menentukan sesuatu atau mau bepergian, dia lepas burung. Jika burungnya dilepas, terbang ke kiri, mengarah ke kanan, buat mereka itu satu hoki. Diyakini ya itu akan menuju keselamatan atau keberuntungan. Jika burungnya dilepaskan, terbang ke kanan lalu mengarah ke kiri, ya, maka itu menggambarkan keapesan atau kesialan. Ini namanya tairah. Kalau adwa tadi penyakit menular. Nah, Ustaz. Jazakumullah. Apa? Marhaba. Walakum afdala wa afdal. Ada lagi? Baik, ada lagi silakan pertanyaan ini apabila apa yang ingin dipertanyakan. Ini kitab ini perlu didapatkan ya. Kitab ini Al-Ijabah. Ini malah banyak lagi hadis yang diriwayatkan dari Bunda Aisyah mengkanter ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Jika menurut Bunda Aisyah berseberangan dengan Al-Quran dan berseberangan dengan apa yang beliau lihat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab tulisan Al-Imam Az-Zarkashi. Ada pertanyaan Ustaz dari Saudara Hafiz Syaputro dari Santri Al-Awabin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rajam itu kan kebiasaan orang jahiliyah Ustaz. Lalu mengapa rajam itu dijadikan hudud fikih ketika orang zina muhson? Apakah ketika istidlal hukum fikih dari hadis itu tidak memandang kualitas hadis? Tentang rajam ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebagaimana kita paham bahwa dasar penetapan hukum ya
dalam agama Islam adalah Al-Quran. Ya, baik. Nah, sekarang ketika rajam mau diberlakukan sebagai bagian dari hukum Islam, tanyakan dulu mana dasarnya dari Al-Quran. Ada nggak? Coba cari satu ayat saja dari Al-Quran yang secara zahir menunjukkan panduan Allah tentang adanya atau Allah tetapkan adanya hukum rajam. Satu ayat saja. Coba. Jika tidak ada, dan dapat dipastikan tidak ada Allah menetapkan hukum tersebut dalam kitabnya. Pertanyaan, ini munculnya dari mana? Munculnya dari mana? Kan begitu. Oh, ada dari hadis Ar-Rasul atau hadis atau riwayat hadis yang disebutkan kepada Rasul dan perawinya banyak. Bahkan diklaim sebagai rawinya atau riwayatnya mutawatir. Baik. Jika sekalipun yang meriwayatkan 1000 sahabat, artinya di tabaqat sahabat 1000 orang sahabat meriwayatkan bahwa Nabi pernah menetapkan hukum rajam. Nabi pernah mengeksekusi orang dengan hukuman rajam. Ya. Namun di Al-Quran tidak ada, maka akan muncul sebuah pertanyaan. Jika di Al-Quran tidak ada ayat yang menetapkan secara tegas dalil yang sharih, qat'i, dalalahnya dalam Al-Quran bahwa Allah mensyariatkan hukum rajam, kemudian dipastikan tidak ada, dan dalam hadis bahwa disebutkan Nabi mensyariatkannya, pertanyaannya, apakah Nabi, apakah Rasul berani menambahkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Apalagi syariat itu berkaitan dengan jinayah yang menghilangkan nyawa. Itu pertanyaan. Oleh karenanya, kita jangan tertipu diri dengan banyaknya periwayatan yang disebutkan kepada Nabi jika Al-Quran tidak pernah menyebutkannya. Yang ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan di seputar hukum rajam, bahwa itu Nabi pernah lakukan, lihat siapa para perawinya. Para perawi di seputar hukum rajam, rata-rata, kalau saya nggak katakan semuanya, ya, rata-rata, mayoritas, jika saya nggak katakan semuanya, nanti kalau disebutkan semuanya, nanti akan timbul pertanyaan, walaupun ada jawabannya, ya, adalah para sahabat alumni ahlul kitab. Paham ya maksudnya? Jadi sahabat ini ada dua macam nih. Ada sahabat alumni jahiliyah, ada sahabat alumni apa? Alkitab. Paham ya? Artinya para sahabat alumni musyrikin, jahiliyah, orang yang nggak punya kitab panduan sebelumnya dalam berkeyakinan, dan ada sahabat yang masuk Islam sebelumnya beragama Nasrani atau Yahudi, dan mereka mempelajari kitab-kitab tersebut. Yang kita yakini bahwa kitab-kitab mereka telah terdapat di dalamnya at-tahrif atau distorsi, pemalsuan. Tidak terbukti itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagian kecil saja yang disebutkan ulang dalam Al-Qur'an. Nah, yang jadi masalah ketika di Al-Qur'an tidak disebutkan syariat rajam, yang jadi masalah di Perjanjian Lama disebutkan syariat rajam.
juga di sebagian perjanjian baru, walaupun di perjanjian baru ada disebutkan bahwa Yesus juga tidak mau melakukan hukum rajam. Nah, kita pahami kan dalam kaidah Quran bahwa Taurat musaddiq lima baina yaday. Lima baina kitab sebelumnya. Wal Injil musaddiq lima baina yaday min at-Taurat. Wal Quran musaddiq lima baina yaday min at-Taurati wal Injil wal kitab wal muhaiminan alaih. Nah, yang jadi masalah di Al-Qur'an tidak ada syariat rajam. Yang ada di hadis-hadis yang disebutkan kepada Rasul, dan sumber yang lebih dulu dari hadis ya adalah adanya keterangan hukum rajam ya dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru atau dalam Talmud dan juga Bible. Nah, jadi nanti akan muncul satu pemahaman ini syariat Allah, syariat Quran, ataukah syariat umat terdahulu yang disisipkan dalam syariat Islam. Begitu akhirnya Hafidh, lebih kurang ya, karena tema kita nanti akan, kalau mau diperlukan nanti akan ada tema kita buat seputar hukum rajam. Apakah sahih itu ajaran Allah ataukah bukan? Ya, nah ini sekedar ya cuplikan ringan aja tentang pertanyaan akhirnya Hafidh. Ya, bagaimana bisa hukum rajam masuk dalam fikih al-Islami. Begitu, wallahu taala a'lam bis-shawabi wal murad. Baik, bagaimana akhirnya Hafidh? Jawaban itu tadi sebenarnya gini. Jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan hududullah itu memang kita harus benar-benar teliti betul, sebagaimana Ustaz tadi katakan dari Al-Quran juga dari sisi hadisnya. Tapi ini Ustaz, ada pertanyaan lanjutan nih. Apakah ketika istidlal hukum fikih dari hadis itu tidak memandang kualitas hadis? Jadi bagaimana kualitas hadis ini? Apakah ini juga dirasa perlu menjadi satu hal yang pertimbangan dalam menegakkan satu hukum, Ustaz? Apa sudah tidak lagi ketika bertentangan dengan Al-Quran? Bisa diulang, Bang? Begini, Ustaz, ini berkaitan dengan kualitas atau derajat hadis tadi yang Ustaz katakan. Apakah ketika para ulama mengatakan tadi derajat hadisnya sahih atau bahkan tanda kutip ya diklaim mutawatir, ketika terindikasi bertentangan Al-Quran boleh langsung kita serta-merta pinggirkan gitu, kalau tidak mau dikatakan tolak gitu. Baik, sekarang definisi hadis sahih itu apa? Apakah hanya sahih isnadnya, ataukah juga sekaligus sahih al-matan? Ini yang perlu kita ulas di sini. Nah, kitab ini Al-Fawaidul Maqsudah berisikan contoh-contoh, cuplikan-cuplikan dari al-ahadits, bermacam-macam hadis, asyadah, yang aneh dan ganjil dari sisi matannya, namun sahih dari sisi sanadnya. Nah, dilanjutkan dengan judul buku ini atau kita pelajari ini, al-ahadits asyadah al-mardudah. Artinya jika ada sebuah hadis sekalipun sanadnya sahih, namun matannya dipastikan ganjil, bermasalah, berselisih dengan Al-Quran, dengan sendirinya hadis ini tertolak. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi berkata, tidak mungkin Rasul menetapkan satu hal yang berseberangan dengan Al-Quran. Paham ya? Tidak mungkin Ar-Rasul membuat satu landasan hukum yang berseberangan dengan Al-Quran. Sedangkan Ar-Rasul sendiri dalam ayat-ayatnya, ayat Al-Quran disebutkan sedangkan Ar-Rasul sendiri punya kewajiban yang pertama mengimani Al-Quran, yang kedua mengikuti panduan Al-Quran dan bertahkim kepada Al-Quran. Dan tidak boleh Rasul melakukan taqawul. Apa taqawul itu? Mengada-ada satu
hukum mengada-ada satu masalah, satu perkara yang Allah tidak qala dalam Al-Quran. Itu namanya taqawul. Al-Quran menyebutkan ayat ini dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya, sekiranya Ar-Rasul berani melakukan taqawul atas nama Allah, ya, pasti kata Allah, aku akan ambil dia dengan tangan kananku. Artinya Allah akan binasakan baginda Nabi. Kemudian Allah putuskan al-watin, urat nadinya yang bersambung kepada jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidak ada salah seorang dari kalian pun yang mampu menolak atau memberikan pertolongan kepada Rasul ketika kondisi tersebut. Tapi ini berandai ya. Tapi maknanya Rasul tidak mungkin berani menambahkan. Ingat, takol itu artinya apa? Menambahkan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mengurangi sesuatu yang sudah ada dalam Al-Quran. Atau mengadakan hal yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya taqawul ala Allah. Ini ada pertanyaan lagi. Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. ayat 44 hingga ayat 47. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada dari itu tambahan dari Saudara Abdul Fattah. Kita pindah ke Facebook dulu ya. Kita pindah ke Facebook dulu. Ada pertanyaan di Facebook. Hadid coba bacakan. Afwan Karim ya Syekh, apakah wabah yang ada sekarang karena kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Terus apa ketakutan yang berlebihan membuat semakin tidak kondusif kita punya negeri? Sekian, thanks. Siapa itu? Dari Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi. Ada pertanyaan masalah wabah. Nah, Al-Quran menyebutkan banyak ayat di seputar hal ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, ini semua berlaku wabah dan musibah tidak lain karena tangan kotor manusia yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, sehingga ketakutan yang berlebihan ini memang sebuah penyakit yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kecuali bagi orang-orang yang Allah Ta'ala berikan rahmat pada mereka. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah istighfar. Maka program PSBB total itu mesti kita lakukan. PSBB total. Apa tuh PSBB total? Berbanyak sholawat, beristighfar, bertaubat, dan bertilawah Al-Quran secara total. Itu namanya PSBB total. Insya Allah itu yang menjadi penyebab wabah itu akan. Amin. Ada pertanyaan lagi Pak Admin? Ya, ini tadi pertanyaan tambahan dari Saudara Abdul Fattah nih. Mengenai rajam tadi, masih rajam nih Guru. Tetapi kenapa Kiai sampai saat ini kitab-kitab fikih masih menetapkan hukuman rajam bagi pezina muhson? Apakah mereka bisa dipastikan sangat fatal tentang perkara ini, yang bahkan ulama besar dari kalangan mazhab apa nih? Sampai ini aja dulu, ini saya belum jelas nih. Kenapa sampai saat ini kitab-kitab fikih masih menetapkan hukuman rajam? Lalu apakah mereka bisa dipastikan memiliki andil, kalau boleh saya tambahkan, memiliki andil yang sangat fatal tentang perkara ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Akhirnya Abdul Fattah, pertama memang praktek hukum rajam ya tidak juga bisa tidak berlaku dengan kita. Jangan rajam zina aja berlaku ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah dalam membahasnya, kecuali hanya sekedar diskusi di seputar dasar hukum rajam. Yang kedua, pertanyaannya kenapa kok masih ada di kitab-kitab fikih? Memang permasalahan besar atau PR besar dalam konsep fikih dan usul fikih di mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah dogma bahwa pintu ijtihad tertutup.
Yang pertama. Seorang tidak boleh lagi melakukan ijtihad. Dan yang kedua, kitab-kitab fikih ini atau pemikiran para ulama fuqaha fikih kita ini ya seakan-akan sebuah syariat. Jadi qaulul sahibul madhab atau qaul seorang faqih laksana musyarri'. Ini konsep yang perlu kita luruskan ini, PR. Tadi yang pertama apa? Tidak lagi ada konsep ijtihad atau tajdidul ijtihad dalam ranah fikih madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini jadi masalah. Sekarang pintu ijtihad, kita tidak mengatakan ijtihad yang bersifat mujmal ya, minimal ijtihad yang bersifat juz'iyat. Jangankan yang am atau yang mujmal, yang juz'iyat saja ditutup pintunya. Jadi buku fikih itu seakan-akan di atas Al-Qur'an. Maka saya katakan kan, kita perlulah memahami Al-Qur'an yang merupakan kitab panduan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh generasi. Yang mana ungkapan populer dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Al-Qur'an yufassiruz zaman. Quran itu bisa ditafsiri sepanjang masa oleh keadaan. Maknanya berarti ijtihad itu dan istinbat harus bersifat updating melalui Al-Quran. Sedangkan kita sekarang tidak. Rujukan kita fikih ulama masa lalu. Yang tentunya ulama masa lalu itu tidak tahu kondisi saat ini. Ulama masa lalu tidak tahu kondisi saat ini. Mereka hanya melakukan istiqra, kemudian beristinbat dengan permasalahan yang ada di masa mereka. Ini jadi masalah. Karena kan qaul seorang faqih itu adalah qaul yang suci. Kitabnya muqaddas, qaulnya mubajjal, pendapatnya mutahhar. Nah, ini jadi masalah. Jadinya seakan-akan kita, maaf ya kalau saya mengatakannya, jadi sekarang kita menjadikan mereka sebagai Tuhan sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini bahaya ini. Ya. Seakan-akan ini berlaku dalam kondisi saat ini dalam ranah fikih kita, qauluhu ta'ala yang mereka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyah." Ya, alla na'budu illallah wa la nattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, tidak boleh menjadikan sebagai kita dengan yang lain seakan-akan sebagai Tuhan yang hukumnya sejajar dengan hukum Tuhan. Oleh karenanya, fungsi Al-Qur'an diantaranya adalah muhaiminan ala kulli kutub. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an itu fungsinya adalah menjadi detektor bagi setiap kitab yang ada. Maka berarti kitab-kitab yang sekarang di hadapan kita termasuk kitab fikih harus dideteksi ya di hadapan Al-Qur'an. Jika di Al-Qur'an tidak membenarkannya, tidak ada tasdiq minallah wa minal Qur'an, maka pandangan ini tidak boleh lagi kita gunakan. Begitu akhirnya. Wallahu ta'ala. Baik. Seperti itu ya. Ada lagi Bapak Admin? Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Ini guru, saya tadi baru buka-buka nih. Jadi mungkin ini mobil khusus untuk Akhina Abdul Fattah dengan Akhina Hafiz Syafutro. Kalau kita lihat-lihat ayat rajam ini, subhanallah nih guru, kalau boleh saya bilang hampir mayoritas, ini saya temukan ada 5 ayat di dalam Al-Quran. Ini yang mengucapkan ini rata-rata orang kafir guru, atau ucapan-ucapan mengancam. Tidak diucapkan oleh orang-orang mukmin. Ya. Berarti, maaf. 5 kali terulang itu rata-rata ataukah semuanya? Kalau yang saya temukan sih semuanya guru. Rata-rata. Semua gitu guru ya. Semuanya nih. Semua. Nanti ini menarik. Nanti mungkin kita ada khusus kajian tentang rajam ini karena memang, tapi lagi-lagi ya sebenarnya guru bilang karena tidak ini sebenarnya nggak diterapkan juga di negara kita, bahkan kalau boleh bilang di negara-negara yang menikah Islam juga tidak lagi diberlakukan gitu ya guru ya. Iya, di negara-negara yang berdasarkan Islam juga tidak berlakukan, hanya pada ranah teori dan diskusi saja. Tapi bolehlah satu masa nanti kita akan diskusi tentang hal tersebut. Baik, ada lagi pertanyaan? Mengingat waktu juga sudah hampir 10:30.
kami persilakan satu pertanyaan lagi apabila ingin ditanyakan. Tafadhol. Sepertinya ini Guru, sudah cukup untuk malam ini. Di chatting juga sepi-sepi aja. Kalau di Facebook gimana Guru? Facebook? Aman. Aman Facebook ya? Adik-adik, baiklah. Guru, saya kira untuk malam ini cukup. Alhamdulillah, terima kasih respon teman-teman yang sudah aktif untuk kajian ini. Mungkin ada tambahan Guru atau bagaimana? Selanjutnya kami persilakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 17 orang. Baik. Mungkin ada rencana bulan Ramadan, nanti kita akan evaluasi dan kita Suaranya hilang Guru. Suaranya putus. Kalau bisa jamnya ditambah. Satu. Kedua, bukan kita ganti kitabnya, bukan, tapi kita pengen ada kitab kecil-kecil yang kita bisa hatamkan selama Ramadan. Syarah Aqidah Tahawiyah, Syarah Alfiyah Ibnu Malik, ya, itu kitab yang besar-besar semua. Ada kitab spesial evening, ya, evening ya. Evening apa momenting? Ya. Dengan datangnya bulan Al-Quran, di seputar Al-Quran. Ada sih beberapa kitab yang bisa kita, Ardul Adillah wal Barahin. Ya. Ini seputar ulumul Quran. Kitab yang kita baca malam hari ini, Al-Faidul Maqsudah, fil bayan al-ahadits asyad al-mardudah, karena memang hadis yang di counter atau yang dipalsukan. Dan ada beberapa kitab nanti kita akan pilihkan. Yang terpenting saya mengusulkan kepada teman-teman, apakah berkenan untuk kita, selama Ramadan kita usahakan tema-temanya seputar Al-Quran dan kita hatamkan di bulan Ramadan. Jika bahasa orang istilah kanton Jawa nih, kita posan itu biasanya kan tipis-tipis, ya kecil-kecil, tapi bisa dihatamkan selama Ramadan. Berangan-angan ada program Kopdar, Kopi Darat. Kumpul di mana? Di udara melalui internet. Kemudian salat tarawih berjamaah. Habis itu kita hatamin kitabnya. Suara putus. Kalau putus-putus, sambung-sambung. Ya. Biar nyambung. Ya, intinya nanti itu yang ingin saya beritahukan kepada ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian Facebook Bubur Subuh dan kajian media pesantren digital Zoom meeting Bubur Subuh. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatana rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarḍi qawlan wa fi'lan sharaba warzuqil kulla halal kama nahḍa bil khairi wa nufa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syuhun wa qina bir ridha ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رشد المدون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا، علينا توبة تغسل لكل عوبة، واستر لنا الأمراض وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين. آمين ربي فاسمعا وجودا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي، وآله وصحبه إذا تسقي الصحبي. والحمد للإله بالبدء والتناهي، حمدا كثيرا دائما هابة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.